Mertua kejam melemparkan piring ke arahku, karena aku mencoba membela diri dari intimidasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui celah jendela kamar kecil yang kini ditempati Aulia dan Rizky. Tirai tipis berwarna biru bergoyang perlahan diterpa angin, menyisakan kesejukan pagi yang masih basah oleh embun. Di sudut kamar, sebuah lemari kayu sederhana berdiri, setengah kosong karena memang hanya menampung beberapa helai pakaian pasangan muda itu. Meski sederhana, bagi Aulia kamar itu terasa istimewa. Itulah ruang pertama yang benar-benar mereka sebut sebagai rumah tangga. 2 minggu lalu, Aulia resmi menyandang status sebagai istri Rizky. Pernikahan yang berlangsung di balai desa itu sederhana, tanpa dekorasi berlebihan. Hanya janur kuning di pintu gerbang, kursi-kursi plastik untuk tamu, dan meja panjang berisi hidangan hasil gotong royong keluarga. Namun meski sederhana, suasana kala itu penuh dengan doa, tawa, dan air mata haru. Aulia masih bisa merasakan betapa hangat genggaman tangan Rizky saat mengucapkan ijab kabul, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi mereka restu. Namun kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Rizky, lelaki yang kini menjadi sandaran hidup Aulia, hanyalah pegawai administrasi di sebuah kantor kecil dengan gaji pas-pasan. Pekerjaan sampingan yang ia jalani, membantu seorang teman mengantar barang, tidak cukup untuk menambah penghasilan. Pilihan pun terbatas. Mereka harus tinggal di rumah ibu Rizky, Bu Sumarni. Bu Sumarni adalah sosok perempuan tangguh. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia mengurus rumah tangga seorang diri, membesarkan anak-anaknya dengan tangan yang penuh kerja keras. Ia terkenal disiplin, keras dalam ucapan, dan sangat menjaga aturan rumah. Bagi Rizky, sifat itu adalah bentuk kasih sayang. Meski keras, ibunya selalu punya niat baik. Namun bagi Aulia, yang baru saja masuk ke dalam lingkaran itu, semua terasa menegangkan. Hari-hari pertama setelah menikah, Aulia berusaha menyesuaikan diri. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng atau tempe goreng, berharap bisa meringankan pekerjaan mertuanya. Seusai subuh, ia langsung merapikan ruang tamu dan menyapu halaman. Sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya di rumah orang tuanya karena selalu ada adik-adiknya yang membantu. Pelan-pelan saja, Li. Jangan terlalu dipaksa, kata Rizky suatu pagi, melihat istrinya yang sibuk di dapur. Ia baru saja selesai salat dan bersiap berangkat kerja. Aulia tersenyum, menyeka keringat di pelipisnya. Aku cuma ingin Bu Sumarni tidak merasa aku ini numpang tanpa berguna. Rizky menatapnya penuh rasa sayang, lalu menepuk pelan pundaknya. Ibu memang keras, tapi hatinya lembut. Kau sabar saja. Aku yakin lama-lama beliau bisa menerima kamu seperti anak sendiri. Ucapan itu menjadi penguat hati Aulia. Ia ingin percaya bahwa semua bisa berjalan baik. Ia mencoba ikhlas, mencoba menganggap semua ini sebagai ladang ibadah. Dalam hati, ia selalu berkata, selama ada Rizky, aku bisa menghadapi apapun. Namun, semakin lama Aulia mulai merasakan beratnya hidup di bawah satu atap dengan mertua. Hal-hal kecil kadang membuatnya gugup. Misalnya, ketika ia menaruh piring tidak sesuai dengan kebiasaan rumah itu, Bu Sumarni menegurnya dengan tatapan tajam. Atau ketika garam dalam sayur sedikit kurang, komentar dingin selalu datang. Kalau masak jangan buru-buru, Li. Di rumah ini, lidah sudah terbiasa dengan rasa tertentu. Jangan asal saja, ujar Bu Sumarni suatu siang sambil mengaduk sayur di panci. Meski ucapannya terdengar biasa, nada suaranya membuat dada Aulia sesak. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba tidak menanggapi dengan perasaan. Di sore hari, setelah pekerjaan rumah selesai, Aulia sering duduk sendirian di teras, menatap jalan kecil di depan rumah. Ia merindukan rumah orang tuanya, merindukan suasana yang penuh canda tawa bersama adik-adiknya. Tetapi setiap kali perasaan itu muncul,
Ia buru-buru menepisnya. Aku sudah menikah. Aku harus belajar menguatkan hati. Rizky sudah jadi tanggung jawabku. Aku harus tetap bertahan, batinnya. Kadang, ketika malam menjelang dan Rizky sudah tertidur pulas, Aulia masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan aku istri yang sabar, menantu yang bisa membahagiakan mertua, dan wanita yang bisa menjaga rumah tangga ini. Awal yang penuh harapan itu seakan menjadi pondasi. Aulia yakin, setiap kesulitan akan ada jalan keluarnya. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia tidak bisa memungkiri adanya gelombang kecil yang perlahan mulai mengguncang. Gelombang yang ia takutkan suatu saat akan berubah menjadi badai besar, menguji kesetiaan, kesabaran, dan cinta yang ia perjuangkan bersama Rizky. Hari-hari di rumah itu berjalan semakin menekan bagi Aulia. Apapun yang ia lakukan seakan selalu salah di mata Bu Sumarni. Jika sebelumnya teguran hanya seputar posisi piring atau rasa masakan, kini masuk ke ranah yang lebih dalam. Suatu pagi, Aulia dengan penuh semangat menyiapkan sayur bening bayam kesukaan Rizky. Ia menambahkan sedikit jagung manis agar terasa lebih segar, sesuatu yang biasa ia lakukan di rumah orang tuanya. Namun begitu Bu Sumarni mencicipinya, alisnya langsung berkerut. Sayur bayam itu jangan dicampur jagung, Li. Di rumah ini, bayam ya bayam saja. Kalau dicampur-campur rasanya aneh. Ucapnya dengan nada datar, tapi tegas. Aulia terdiam. Sendok di tangannya bergetar, namun ia buru-buru tersenyum. Baik, Bu. Besok Aulia masak sesuai kebiasaan ibu. Ya, belajarlah. Masakan itu mencerminkan hati. Jangan sembarangan. Kata-kata itu menusuk, seolah mengisyaratkan bahwa hatinya pun tidak baik. Rizky yang duduk di meja makan hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Aulia sempat menatapnya berharap ia akan membela. Tapi yang ia lihat hanya wajah suaminya yang dingin, berusaha menghindari ketegangan. Tak berhenti di situ. Saat Aulia mencuci pakaian di halaman belakang, Bu Sumarni sering berdiri memperhatikan. Jangan begitu, Li. Kalau sikatnya terlalu keras, bajunya bisa cepat rusak. Kamu juga kebanyakan pakai sabun. Boros nanti, tegurnya. Aulia mengangguk lagi, meski hatinya lelah. Ia merasa seperti anak kecil yang terus-menerus diawasi, tidak pernah benar dalam setiap tindakannya. Padahal, ia selalu berusaha sebaik mungkin. Puncaknya terjadi saat Aulia mencoba mengatur keuangan rumah tangga. Rizky biasanya menyerahkan sebagian besar gajinya kepadanya, agar kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Aulia sudah terbiasa hidup hemat sejak kecil. Jadi ia mencatat pengeluaran dengan teliti di buku kecil. Suatu sore, tanpa sengaja Bu Sumarni melihat buku itu tergeletak di meja. Ia membukanya, lalu wajahnya berubah dingin. Kenapa uang belanja segini banyak kamu sisihkan? Jangan pelit sama makanan. Kalau mau hemat, jangan sampai orang rumah jadi kekurangan, ucap Bu Sumarni, menatap Aulia tajam. Aulia tercekat. Bukan begitu, Bu. Aulia hanya ingin ada simpanan sedikit. Kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak, kita tidak bingung. Bu Sumarni mendengus. Simpan-simpan itu urusan saya. Dari dulu saya bisa atur uang sendiri tanpa dicatat-catat seperti itu. Kamu jangan sok pintar. Kalau mau mengatur uang, ya urus uangmu sendiri, bukan uang rumah tangga ini. Kalimat itu membuat dada Aulia sesak. Ia merasa seluruh niat baiknya dipatahkan begitu saja. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malamnya, di kamar, Aulia mencoba berbicara pada Rizky. Mas, aku capek rasanya. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata ibu. Bahkan aku tidak boleh mengatur uang yang mas kasih untuk kebutuhan kita. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Rizky menarik napas panjang, lalu meraih tangan istrinya. Sabar, Li. Ibu memang begitu orangnya. Dia sudah terbiasa mengatur semuanya. Lagi pula, dia orang tua kita. Kalau kita melawan, dosa nanti. Aku tidak mau durhaka sama ibu. Tapi mas, ini rumah tangga kita.
Kalau semua diatur ibu, aku seperti tidak punya peran sebagai istri. Suara Aulia bergetar. Rizky hanya terdiam, lalu menghela napas berat. Aku tahu. Tapi tolong pahami, aku tidak bisa menolak ibu. Anggap saja ini ujian. Nanti kalau aku punya rezeki lebih, kita cari rumah sendiri. Jawaban itu tidak memberi kelegaan bagi Aulia. Sebaliknya, ia merasa semakin sendirian. Sejak saat itu, ia hanya bisa menelan bulat-bulat setiap komentar Bu Sumarni, memendam luka dalam hati. Ia tetap berusaha tersenyum, tetap melayani dengan baik, meski dalam dirinya ada suara lirih yang terus bertanya, "Sampai kapan aku bisa bertahan?" Hari-hari yang seharusnya penuh kasih sayang berubah menjadi medan ujian. Campur tangan Bu Sumarni bukan hanya menguji kesabaran Aulia, tapi juga perlahan meretakkan keyakinannya pada komitmen Rizky. Dan di balik semua itu, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Benih ketidakadilan yang suatu hari bisa meledak menjadi masalah besar dalam rumah tangga muda itu. Siang itu, aroma ikan asin goreng bercampur dengan kuah sayur lodeh memenuhi dapur rumah kecil itu. Aulia memasak dengan hati-hati. Seperti biasa ia berusaha membuat masakan yang sesuai selera keluarga. Ia mencicipi kuahnya berulang kali, takut terlalu hambar. Tapi karena khawatir Bu Sumarni akan menilai kurang bumbu lagi, ia menambahkan sejumput garam terakhir sebelum menutup panci. Saat waktu makan tiba, keluarga berkumpul di meja makan. Rizky duduk di samping Aulia, sementara Bu Sumarni mengambil sendok pertama. Baru saja kuah lodeh itu melewati lidahnya, wajahnya langsung berubah. Dahi berkerut, bibirnya mengerucut dengan ekspresi tidak suka. "Ya Allah, Li! Ini masakan apa? Asin sekali. Mau bunuh orang sekampung dengan garam." "Hah?" Suara Bu Sumarni meninggi, membuat Rizky terkejut dan Aulia tersentak kaget. Aulia buru-buru menunduk. "Maaf, Bu, mungkin tadi kebanyakan tanpa sengaja." "Aulia." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Sumarni sudah menepuk meja keras-keras hingga sendok bergemerincing jatuh ke lantai. "Alasan saja kamu. Dari dulu orang masa itu pakai perasaan. Kalau sudah jadi istri, seharusnya bisa mengurus suami dengan benar. Rizky ini setiap hari kerja banting tulang, pulang malah dikasih makan seperti ini. Memalukan." Suara keras itu ternyata terdengar sampai teras. Beberapa tetangga yang sedang lewat berhenti, berpura-pura berbincang sambil melirik ke arah rumah. Bahkan salah satu di antaranya, Bu Rini, sengaja mendekat, pura-pura menanyakan sesuatu hanya untuk melihat lebih jelas. Dengan sengaja, Bu Sumarni malah melanjutkan ucapannya lebih keras. "Beginilah kalau anak laki-laki dapat istri tidak becus. Baru nikah, sudah kelihatan tabiatnya. Masak pun tak bisa. Apa kata orang nanti?" Aulia merasa darahnya berhenti mengalir. Wajahnya panas, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali masuk ke kamar dan menangis, tapi tubuhnya seperti terpaku di kursi. Ia tahu tetangga mendengar semuanya, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada teguran Bu Sumarni sendiri. Rizky menunduk, wajahnya kaku. Ia tidak berani menatap ibunya, apalagi membela istrinya. Hanya ketika suasana sedikit mereda, ia menyentuh tangan Aulia pelan di bawah meja, mencoba menenangkan. Namun sentuhan itu justru membuat Aulia semakin hancur, karena ia sadar Rizky memilih diam. Setelah makan siang yang penuh ketegangan itu, Aulia bergegas masuk kamar. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya dengan bantal agar isak tangisnya tidak terdengar keluar. Tak lama kemudian, Rizky masuk dan duduk di sampingnya. "Li, maafkan ibu. Dia memang kalau marah suka keras. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Besok aku coba bilang pelan-pelan ke ibu." Aulia menoleh dengan mata sembab. "Mas, kenapa Mas diam saja tadi? Kenapa membiarkan aku dipermalukan di depan orang? Aku ini istrimu. Aku punya harga diri juga." Rizky menunduk, menahan napas panjang. "Aku tidak bisa membantah ibu di depan orang banyak. Itu bisa membuat beliau sakit hati. Aku janji akan menjelaskan nanti, tapi jangan harap aku melawan ibu. Aku tidak mau jadi anak durhaka."
Ucapan itu seperti pisau kedua yang menusuk hati Aulia. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Baginya, bukan masalah asin atau tidaknya masakan, tapi perlakuan yang sengaja menjatuhkan harga dirinya di depan tetangga. Malam itu, Aulia berbaring dengan punggung membelakangi Rizky. Meski suaminya beberapa kali mencoba menggenggam tangannya, ia tetap diam. Air matanya menetes diam-diam, membasahi bantal. Dalam hatinya, ada luka yang baru saja tercipta. Luka pertama yang membuatnya sadar, mungkin rumah tangga ini tidak akan semudah harapannya dulu. Dan di balik luka itu, tumbuh perasaan getir. Andai saja Rizky lebih berani melindungi, aku tidak akan merasa sendirian menghadapi badai ini. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berat bagi Aulia. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, bahkan sebelum adzan subuh, untuk menyiapkan sarapan. Setelah salat, ia langsung ke dapur, menanak nasi, menggoreng lauk sederhana, lalu bergegas menyapu seluruh ruangan rumah. Hampir setiap sudut rumah kini menjadi tanggung jawabnya. Awalnya, Aulia mencoba menganggap itu sebagai bentuk bakti. Ia berpikir, mungkin dengan bekerja keras, hatinya akan lebih diterima. Namun semakin lama, beban itu berubah menjadi kewajiban sepihak. Bu Sumarni jarang sekali turun tangan, seolah semua urusan rumah sudah otomatis menjadi tanggung jawab menantu barunya. Suatu pagi, saat Aulia masih sibuk menjemur pakaian yang baru dicuci, Bu Sumarni keluar ke halaman sambil membawa keranjang sayur. "Li, setelah jemuran selesai, tolong bersihkan kamar tamu. Sprei sudah lama tidak diganti. Jangan lupa juga bersihkan kaca jendela, sudah kotor," ucapnya dengan nada perintah, tanpa sedikit pun senyum. Aulia mengangguk. "Iya, Bu." Belum selesai ia menjawab, Bu Sumarni menambahkan, "Oh ya, lantai belakang juga pel, ya. Tadi saya lihat ada noda minyak. Jangan malas, rumah harus bersih." Aulia kembali mengangguk, meski dalam hati ia menahan napas berat. Ia menoleh sekilas ke arah Rizky yang duduk di teras, sibuk dengan ponselnya sebelum berangkat kerja. Suaminya hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk tanpa kata-kata. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rizky berangkat kerja dengan baju rapi, meninggalkan rumah setelah sarapan. Sepulang kerja, ia langsung mandi, makan, lalu beristirahat. Sesekali bermain ponsel atau menonton televisi. Tidak pernah sekalipun ia ikut membantu Aulia menyelesaikan pekerjaan rumah yang seakan tiada habisnya. Di malam hari, ketika Aulia masih sibuk mencuci piring, Rizky hanya berkata dari ruang tamu, "Li, jangan terlalu lama. Besok kamu harus bangun pagi lagi." Ucapan itu terdengar seperti nasihat lembut, tapi di telinga Aulia, kalimat itu lebih mirip perintah tanpa empati. Perlahan, Aulia mulai merasa bukan sebagai istri, melainkan seperti pembantu di rumah sendiri. Setiap gerak-geriknya diatur, setiap pekerjaannya dituntut sempurna, tapi keberadaannya jarang dihargai. Puncaknya terjadi suatu sore, ketika Bu Rini, tetangga sebelah, datang berkunjung. Saat itu Aulia baru saja selesai mengepel lantai, keringat masih membasahi pelipisnya. Melihat rumah yang bersih, Bu Rini memuji, "Wah, sekarang rumah Bu Sumarni makin kinclong. Ada Aulia, enak ya, Bu. Pasti terbantu." Namun, alih-alih mengakui kerja keras menantunya, Bu Sumarni menjawab dengan suara keras, seolah ingin terdengar oleh semua orang. "Ya harus begitu, Bu. Namanya juga menantu. Kalau tinggal di rumah mertua ya harus tahu diri. Jangan cuma numpang makan, tapi tidak mau kerja. Kalau Aulia malas, saya yang malu sama tetangga." Aulia berdiri terpaku di balik pintu dapur, mendengar setiap kata itu menusuk telinganya. Dadanya terasa sesak, matanya panas, tapi ia hanya menggigit bibir agar tidak menangis di depan orang. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah hening, Aulia memberanikan diri berbicara pada Rizky. Ia duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang sudah bersiap tidur. "Mas, aku lelah. Rasanya semua pekerjaan rumah hanya aku yang jalani. Ibu seolah tidak mau tahu aku juga butuh istirahat. Mas sendiri pun tidak pernah membantu. Aku ini istrimu, bukan pembantu, Mas." Suara Aulia lirih,
tapi jelas bergetar. Rizky membuka mata, menarik napas panjang. Li, jangan berpikir begitu. Kamu kan perempuan, wajar kalau mengurus rumah. Aku sudah lelah kerja seharian. Jangan minta aku bantu lagi. Aulia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi Mas, aku juga lelah. Seharian aku bekerja di rumah, dari pagi sampai malam. Bedanya, lelahku tidak pernah dianggap. Kalau begini, aku merasa tidak punya tempat di hati kalian. Rizky terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah. Sabar saja dulu. Jangan besar-besarkan masalah kecil. Aku tidak mau ada keributan dengan ibu. Ingat, kita masih numpang di rumah ini. Ucapan itu membuat hati Aulia semakin remuk. Malam itu, ia berbaring tanpa suara, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Perlahan air matanya menetes, jatuh ke bantal. Ia merasa sendirian di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Ketidakadilan itu semakin nyata, bukan hanya dari sikap Bu Sumarni, tapi juga dari sikap Rizky yang membiarkannya berjuang seorang diri. Untuk pertama kalinya, Aulia benar-benar merasa bahwa kebahagiaan yang ia impikan saat menikah mulai terasa seperti bayangan yang sulit diraih. Malam itu hujan turun deras, mengetuk genteng rumah seperti tabuhan drum yang tak berhenti. Suara angin sesekali menyelinap lewat celah jendela kamar Aulia dan Rizky. Di luar, udara begitu dingin, tapi di dalam kamar justru hawa panas membara. Aulia duduk di tepi ranjang, tangannya sibuk meremas ujung selimut. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis akhir-akhir ini. Ia sudah terlalu lama memendam rasa sesak di dada, dan malam itu, akhirnya ia tak mampu lagi menahan. Mas, suaranya lirih namun bergetar. Sampai kapan aku harus seperti ini? Semua pekerjaan rumah aku yang jalani, aku yang dimarahi kalau ada salah sedikit, aku yang disalahkan di depan orang. Mas tidak pernah membela aku. Aku ini istrimu, bukan orang asing. Rizky yang baru saja menutup laptop kerjanya, menoleh perlahan. Ekspresinya kaku, seperti orang yang sudah tahu pembicaraan ke arah mana. Li, aku sudah bilang berulang kali. Ibu memang begitu. Kamu jangan terlalu ambil hati. Aulia menggeleng, air matanya jatuh lagi. Aku sudah coba sabar, Mas. Tapi sampai kapan? Aku juga manusia. Aku ingin dihargai, ingin merasa punya tempat di rumah ini. Tapi yang kurasakan, aku hanya pembantu yang salah terus. Dan Mas hanya diam. Nada suara Aulia meninggi di akhir kalimat, membuat Rizky tersentak. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu suaranya terdengar lebih keras. Jangan bawa-bawa aku, Li. Kalau ibu marah, itu karena memang ada salahmu. Kalau masakan asin, ya itu salahmu. Kalau pekerjaan rumah kurang rapi, ya itu tanggung jawabmu. Jangan menyalahkan aku karena aku tidak ikut campur. Kata-kata itu menusuk Aulia. Dadanya naik turun menahan isak. Jadi Mas lebih memilih membenarkan ibu, daripada mendengarkan perasaan istrimu sendiri? Apa aku ini tidak ada artinya di mata Mas? Rizky berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Raut wajahnya memerah, matanya menatap tajam. Li, jangan sekali-kali membandingkan aku dengan ibu. Beliau yang melahirkanku, yang membesarkanku sampai aku jadi seperti sekarang. Kamu istriku. Iya. Tapi ibu tetap nomor satu. Kalau kamu merasa tidak bisa menghormati ibu, itu artinya kamu tidak menghormati aku juga. Suara Rizky menggema, membuat Aulia terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar. Ia tidak menyangka, protesnya justru berbalik dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan pada mertua. Dengan suara parau, Aulia berbisik, aku tidak pernah berniat tidak menghormati ibu. Aku hanya ingin Mas mengerti bagaimana rasanya dipermalukan, bagaimana rasanya sendirian menghadapi semuanya. Aku butuh Mas ada di pihakku, walau hanya sekali saja. Rizky menatapnya, tapi bukan dengan rasa iba. Pandangannya dingin, lalu ia menepuk dahi, seolah lelah dengan percakapan itu. Aku capek, Li. Pulang kerja sudah lelah.
Sampai rumah malah disuguhi keluhan terus. Apa kamu tidak bisa sedikit saja sabar? Semua ini demi kebaikan kita juga. Ucapan itu memutus sisa keberanian Aulia. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Isak tangisnya terdengar jelas, namun Rizky hanya berbaring di ranjang, membelakangi dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kamar mereka dipenuhi keheningan yang mencekam. Tidak ada canda, tidak ada kata lembut, hanya dua hati yang sama-sama terluka, terpisah oleh dinding keegoisan dan luka batin. Aulia menangis dalam diam hingga matanya bengkak, sementara Rizky memejamkan mata dengan rasa kesal. Itulah malam pertengkaran pertama mereka. Malam ketika retakan kecil akhirnya muncul, menandai awal renggangnya cinta yang dulu mereka bayangkan akan abadi. Hari Minggu siang, rumah besar keluarga Rizky dipenuhi suara riuh. Sepupu-sepupu, paman, bibi, hingga para keponakan berdatangan. Meja panjang penuh dengan aneka hidangan. Tumpeng, ayam goreng, sayur lodeh, hingga kue-kue tradisional. Aulia yang sejak pagi ikut memasak bersama para iparnya, berusaha tersenyum meski tubuhnya letih. Baginya, acara kumpul keluarga besar adalah kesempatan untuk menunjukkan baktinya sebagai menantu. Namun senyum itu segera pudar ketika Bu Sumarni, ibu mertua Aulia, mulai membuka percakapan di hadapan seluruh keluarga. Suaranya lantang, seolah ingin memastikan semua telinga mendengar. Anak-anak sekarang memang berbeda. Dikasih suami yang kerja keras, malah nggak bisa ngurus rumah tangga dengan benar. Masak masih sering gosong, cucian menumpuk, listrik boros, belanjaan nggak jelas. Ibu kadang heran, Rizky bisa tahan juga. Semua mata pun langsung tertuju pada Aulia. Beberapa sepupu menutup mulut menahan tawa, yang lain hanya saling berbisik. Aulia terpaku, wajahnya memerah. Ia menunduk, berusaha menenangkan degup jantungnya yang semakin kencang. Belum sempat ia membela diri, Bu Sumarni kembali melanjutkan. Kemarin saja tagihan listrik hampir 2 kali lipat. Padahal jelas-jelas yang pakai lampu dan AC seenaknya itu si Aulia. Kalau soal belanja, jangan ditanya. Ibu sering lihat dia beli barang-barang yang tidak perlu. Coba, apa itu namanya bukan boros? Kali ini suara tawa kecil terdengar dari salah satu bibi. Aduh, kalau gitu Rizky yang repot. Gajinya habis buat istri boros. Komentar itu disambut gelak tawa ringan di meja makan. Aulia merasakan dunia runtuh menimpanya. Tenggorokannya tercekat, air mata mulai menggenang di pelupuk. Ia tahu betul, tuduhan itu tidak benar. Selama ini ia selalu berusaha sehemat mungkin, bahkan sering menahan diri untuk tidak membeli keperluan pribadinya. Namun di depan keluarga besar, suaranya tercekat, seakan tertelan oleh rasa malu dan takut dianggap durhaka jika membantah mertua. Ia menoleh sekilas ke arah Rizky yang duduk di sampingnya, berharap suaminya akan bersuara. Namun Rizky hanya menunduk, tersenyum hambar pada keluarga, seolah membiarkan fitnah itu menjadi bahan candaan semata. Rasa perih menyayat hati Aulia. Suaminya, satu-satunya tempat ia bersandar, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Ibu ini bicara apa adanya saja, lanjut Bu Sumarni tanpa rasa bersalah. Kalau menantu nggak becus, keluarga juga harus tahu. Biar bisa kasih nasihat. Jangan sampai Rizky susah payah kerja, uangnya terbuang percuma. Kata-kata itu bagai palu goda menghantam harga diri Aulia. Semua keluarga kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ada yang menaruh iba, tapi lebih banyak yang menatap dengan sinis. Aulia mencoba membuka mulut, suaranya lirih. Maaf, Bu, saya tidak pernah. Namun ucapannya dipotong tajam. Sudah, Li. Jangan banyak alasan. Kalau memang salah, akui saja. Ibu ini sudah tua, tahu bedanya orang hemat sama boros. Kamu belajar dulu jadi istri yang benar. Aulia terdiam lagi, air matanya akhirnya jatuh. Ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Malu, marah, dan sakit hati. Semua yang hadir menyaksikan, namun tidak ada yang benar-benar membelanya. Siang itu, makan bersama keluarga besar yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi,
justru berubah menjadi mimpi buruk. Fitnah itu bukan hanya menjatuhkan martabat Aulia di mata keluarga, tapi juga menanamkan luka yang lebih dalam di hatinya. Luka karena dikhianati bukan hanya oleh mertua, tetapi juga oleh suami yang memilih diam. Hari-hari setelah acara keluarga itu menjadi sangat berat bagi Aulia. Fitnah dan hinaan yang ia terima masih terus terngiang di telinganya. Pandangan sinis keluarga besar Rizky membuatnya merasa kecil, seakan dirinya hanyalah beban. Setiap kali mengingatnya, dadanya sesak. Senyumnya semakin jarang muncul, matanya lebih sering basah. Tubuh Aulia pun mulai melemah. Ia sering merasa pusing, nafsu makannya menurun, dan tidurnya tidak nyenyak. Suatu pagi, saat bangun dari tempat tidur, kepalanya berputar hebat hingga ia harus berpegangan pada tembok agar tidak terjatuh. Rizky yang sudah bersiap berangkat kerja hanya melihat sekilas. "Kamu kecapean kali, Li. Istirahat aja, nanti juga sembuh," ucapnya singkat, lalu pergi begitu saja. Aulia hanya mengangguk lemah, meski dalam hatinya terasa perih. Ia berharap Rizky bisa sedikit lebih peduli. Namun, harapan itu benar-benar sirna ketika Bu Sumarni masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Dengan suara lantang, ia menegur Aulia yang masih berbaring. "Loh, kamu masih tidur aja? Matahari sudah tinggi. Cucian itu numpuk di belakang. Apa kamu mau rumah ini jadi kandang ayam? Ayo bangun, jangan malas." Aulia mencoba bangkit meski tubuhnya lemah. "Bu, saya pusing. Badan saya rasanya nggak kuat," lirihnya. "Tuh kan, alasan lagi. Dari dulu kalau orang nggak becus kerjanya, selalu cari alasan sakit. Ibu ini dulu melahirkan anak 3, kerja dari pagi sampai malam, nggak pernah pakai alasan sakit." "Kamu itu manja," bentak Bu Sumarni. Air mata menetes di pipi Aulia, tapi ia tetap berusaha bangun. Kakinya gemetar, tubuhnya lemas. Namun ia paksakan menuju halaman belakang untuk mencuci. Jemuran penuh, ember cucian menumpuk, dan tangannya yang gemetar mencoba mengucek pakaian. Sesekali ia berhenti karena napasnya terasa sesak. Siang itu Rizky pulang lebih awal dari kantor. Ia hendak mengambil beberapa berkas yang tertinggal. Saat masuk ke halaman belakang, matanya langsung membesar melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Aulia duduk di samping ember, wajah pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis, tangannya gemetar lemah saat mengucek baju. Bahkan kain yang dicuci tak lagi bersih karena ia tidak kuat menggosok. "Ya Allah, Aulia!" Rizky berlari menghampiri, menahan istrinya yang hampir terjatuh. "Kenapa kamu maksa begini?" Aulia mencoba tersenyum, meski suaranya nyaris tak terdengar. "Bu, suruh saya cuci, Mas. Saya nggak mau dibilang malas." Rizky menoleh ke arah ibunya yang baru saja muncul dari dapur dengan tatapan tak bersalah. "Ibu yang nyuruh Aulia cuci dalam keadaan begini? Nggak lihat dia sakit?" Suara Rizky meninggi, untuk pertama kalinya. Bu Sumarni mendengus. "Ah, kamu ini lebay. Namanya juga sakit biasa. Ibu dulu lebih sering sakit, tapi kerja tetap jalan. Jangan dibela terus, nanti makin manja." Namun kali ini hati Rizky bergetar hebat. Ia bisa melihat dengan jelas penderitaan Aulia. Wajah istrinya pucat, tubuhnya lemas, tapi masih berusaha memenuhi perintah ibunya. Ada rasa bersalah menyergap hatinya. Selama ini ia terlalu sering membiarkan, terlalu sering memilih diam, hingga lupa bahwa diamnya telah melukai hati istrinya. Rizky memapah Aulia masuk ke kamar. Ia baringkan istrinya di ranjang, lalu menyeka keringat di dahinya dengan lembut. "Kamu jangan mikirin yang lain dulu, Li. Istirahat ya, aku ada di sini." Aulia menatap wajah suaminya, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku capek. Rasanya, aku nggak kuat lagi." Kata-kata itu membuat dada Rizky sesak. Ia menggenggam tangan Aulia erat-erat, menyadari bahwa istrinya sudah terlalu lama menahan penderitaan sendirian. Hari itu, untuk pertama kalinya, hati Rizky goyah. Ia mulai menyadari bahwa ada batas kesabaran seorang istri. Dan Aulia, perempuan lembut yang selalu ia anggap kuat, ternyata sudah berada di ujung ketahanan.
Hari itu suasana rumah kembali menegang sejak pagi. Aulia baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika Bu Sumarni tiba-tiba masuk ke dapur. Wajahnya masam. Nasi goreng yang masih mengepul di atas meja dicicipinya sedikit, lalu ia meletakkan sendok dengan keras. "Seperti ini masakanmu? Hambar. Tidak ada rasa. Kamu itu masak buat siapa? Hah? Apa cuma untuk dirimu sendiri?" bentaknya. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Aulia yang sedang menata piring menunduk, mencoba sabar seperti biasanya. Namun hari itu hatinya terasa penuh. Luka demi luka, hinaan demi hinaan, fitnah yang terus-menerus diterima, dan tubuhnya yang masih belum pulih dari sakit membuatnya tidak sanggup lagi hanya diam. "Bu," suara Aulia bergetar, tapi ada ketegasan yang jarang muncul dari dirinya. "Saya sudah berusaha. Setiap hari saya bangun paling pagi, masak, cuci, beres-beres. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Tapi bukan berarti saya tidak becus jadi istri." Kata-kata itu membuat ruangan seketika hening. Bu Sumarni terbelalak, tidak percaya menantunya berani membantah di hadapannya. "Apa kamu barusan melawan ibu?" Suaranya meninggi. "Kamu itu siapa? Baru jadi bagian keluarga ini sebentar, sudah berani ngomel di depan ibu? Dasar nggak tahu diri." Aulia menahan air mata yang menggenang, tapi ia tidak surut. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya ingin menjelaskan kalau saya sudah berusaha. Saya juga manusia. Saya punya batas tenaga. Saya bisa lelah." Belum selesai kalimat itu, Bu Sumarni mendengus keras, lalu menjerit, "Cukup!" Tangannya meraih piring kaca di meja, lalu dengan penuh amarah dilemparkannya ke arah Aulia. Piring itu melayang cepat, berputar di udara. Aulia terpaku, tubuhnya kaku karena kaget, hanya mampu memejamkan mata. Namun dalam sekejap, Rizky yang baru pulang dari luar langsung berlari dan memeluk Aulia, melindunginya. Piring itu pecah berantakan di lantai. Serpihannya berhamburan nyaris mengenai kaki mereka. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan, membuat semua orang yang ada di rumah terdiam. "Ibu!" Suara Rizky menggema, jauh lebih keras dari biasanya. Ia memandang ibunya dengan sorot mata marah yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ibu sudah keterlaluan. Apa ibu mau melukai istri saya sampai seperti ini?" Bu Sumarni, yang masih terengah karena amarah, justru semakin murka melihat keberanian putranya membela Aulia. "Kamu sekarang berani membentak ibu demi perempuan ini? Kamu lupa siapa yang melahirkanmu, Rizky? Semua ini gara-gara dia. Sejak ada dia, kamu berani sama ibu." Rizky menahan napas, tangannya masih memeluk bahu Aulia yang gemetar hebat. Wajah istrinya pucat, matanya penuh air mata. Melihat itu, hatinya terasa ditikam rasa bersalah. Ia sadar, selama ini diamnya telah membuat Aulia terus disakiti. "Ibu salah besar," ucap Rizky, suaranya berat tapi tegas. "Saya tetap hormat sama ibu, tapi Aulia istri saya. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakitinya, bahkan ibu sekalipun." Kata-kata itu membuat Bu Sumarni semakin bergetar oleh amarah. Ia menunjuk Aulia dengan jari telunjuk gemetar. "Kamu, perempuan sialan. Kamu sudah berhasil memisahkan aku dengan anakku. Kamu bawa dia pergi kalau berani, tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini." Aulia terisak, tubuhnya melemah dalam pelukan Rizky. Sementara itu, Rizky berdiri tegak, menatap ibunya dengan campuran marah dan kecewa. Untuk pertama kalinya, ia memilih berdiri di sisi istrinya, meski harus berhadapan dengan ibunya sendiri. Detik itu, suasana rumah yang biasanya dipenuhi ketegangan meledak ke titik paling mengerikan. Suara pecahan piring masih terngiang, menjadi simbol pecahnya kesabaran dan pecahnya hubungan yang selama ini Aulia coba jaga dengan ikhlas. Hari itu, semua berubah. Dan Aulia tahu, inilah puncak pertarungan yang tak lagi bisa ia hindari. Suasana ruang makan masih dipenuhi aroma pahit ketegangan. Pecahan piring berserakan di lantai, berkilauan terkena cahaya lampu. Aulia masih terisak dalam pelukan Rizky, tubuhnya gemetar hebat, sementara Bu Sumarni berdiri dengan dada naik turun, wajahnya memerah karena marah.
Rizky menatap ibunya. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan bercampur luka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa jantungnya berdegup begitu kencang. Bukan karena takut, tapi karena muak melihat ibunya menyakiti perempuan yang ia cintai. Ibu, suaranya berat, nyaris bergetar menahan emosi. Selama ini aku diam. Aku biarkan ibu mengatur. Aku turuti semua, karena aku pikir itu tanda bakti seorang anak. Tapi hari ini, ibu sudah melampaui batas. Aulia itu istriku. Apa ibu kira aku akan diam saat ibu hampir melukainya? Bu Sumarni menegakkan badan, matanya melebar, seolah tidak percaya anak yang ia besarkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu berani membentak ibu demi perempuan itu? Kamu sudah lupa siapa yang membesarkanmu dengan darah dan air mata? Semua yang kamu punya sekarang, semua itu berkat aku. Dan sekarang kamu balik melawan? Ibu salah. Rizky meninggikan suara. Nadanya tegas, penuh getaran yang menusuk. Aku tidak melawan. Aku hanya menegur. Karena apa yang ibu lakukan ke Aulia bukan lagi didikan, tapi penghinaan. Sejak menikah, Aulia sudah berusaha sekuat tenaga. Dia bangun lebih pagi dari siapapun di rumah ini, kerja tanpa henti, bahkan rela menahan sakitnya sendiri supaya tidak ada yang kecewa. Tapi apa yang dia dapat? Hinaan, fitnah, dan hari ini hampir saja terluka karena kemarahan ibu. Air mata Aulia jatuh deras. Mendengar suaminya akhirnya bersuara lantang membelanya. Perasaan lega bercampur pilu memenuhi dadanya. Namun Bu Sumarni tak bergeming. Wajahnya semakin tegang, nadanya meledak-ledak. Jadi menurutmu aku salah? Aku yang mengurus kamu sejak bayi, aku yang mengorbankan hidupku supaya kamu jadi orang. Sekarang aku yang salah. Demi dia? Rizky maju satu langkah, menahan nada suaranya agar tidak pecah, tapi setiap katanya terdengar bagai pisau yang tajam. Ibu tetap ibuku. Aku akan hormat seumur hidupku. Tapi sebagai seorang suami, aku juga punya kewajiban melindungi istriku. Dan hari ini aku pilih berdiri di sisinya. Kalau ibu ingin aku terus jadi anak yang berbakti, jangan sakiti Aulia lagi. Kata-kata itu membuat ruangan seakan berhenti bernapas. Pertengkaran hebat yang selama ini hanya ada dalam hati, akhirnya pecah. Bu Sumarni menutup mulutnya sejenak. Matanya berkilat penuh dendam. Lalu ia menuding Aulia dengan telunjuk bergetar. Kamu puas sekarang? Kamu sudah berhasil menjauhkan anakku dari aku. Dasar perempuan perusak rumah tangga. Aulia menunduk, menangis semakin keras. Rizky mendekap bahu istrinya lebih erat, lalu kembali menatap ibunya. Cukup, Bu. Jangan hina dia lagi. Kalau ibu masih terus seperti ini, aku akan bawa Aulia pergi dari rumah ini. Aku tidak peduli meski harus memulai semuanya dari nol. Lebih baik aku hidup sederhana dengan istriku, daripada tinggal di sini tapi menyaksikan dia disiksa setiap hari. Ucapan itu membuat Bu Sumarni tertegun. Bagi seorang ibu yang terbiasa memegang kendali, ancaman itu adalah tamparan keras. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Pergi kalau berani, bentaknya dengan suara bergetar. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Anggap saja kamu bukan anakku lagi. Rizky menatap dalam-dalam wajah ibunya. Ada luka yang dalam di matanya. Luka seorang anak yang harus memilih antara cinta pada ibunya atau cinta pada istrinya. Namun kali ini, ia sudah bulat. Ibu boleh marah, boleh benci padaku. Tapi aku tidak akan pernah menyesal membela Aulia. Dia istriku, separuh hidupku. Kalau aku kehilangan dia hanya karena aku terlalu penakut untuk melawan, aku bukan suami yang pantas. Suaranya mantap, penuh tekad. Aulia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, seakan tidak percaya Rizky akhirnya berdiri tegak di sisinya. Hari itu, pertengkaran hebat antara ibu dan anak pecah untuk pertama kalinya. Batas kesabaran sudah terlewati. Rumah itu, yang selama ini menjadi saksi diam atas ketidakadilan, kini berguncang oleh keputusan besar yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Malam itu suasana rumah seperti ladang perang setelah badai. Hening, tapi penuh luka yang belum kering.
Aulia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil berisi beberapa pakaian. Sejak sore, ia sudah mantap dengan keputusannya. Keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan ia ambil secepat ini. Rizky masuk ke kamar dengan langkah tergesa. Ia baru selesai berbicara dengan Bu Sumarni, namun tidak ada titik temu. Wajahnya kusut, sorot matanya penuh cemas saat melihat Aulia sudah bersiap dengan tas di tangannya. "Li, kamu mau kemana? Jangan bilang kamu mau pergi malam ini," ucap Rizky. Suaranya gemetar. Aulia menoleh perlahan, menatap suaminya dengan mata yang basah. "Mas, aku sudah tidak kuat lagi. Setiap hari aku mencoba bertahan, mencoba sabar, mencoba mengalah. Tapi hasilnya selalu sama. Aku dihina, dipermalukan, bahkan hampir dilukai. Aku ingin dihargai, Mas, bukan disiksa." Rizky mendekat, duduk di sampingnya, lalu menggenggam kedua tangannya erat-erat. "Aulia, tolong jangan pergi. Aku janji aku akan berubah. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan biarkan ibu menyakitimu lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi, Li." Air mata Aulia mengalir deras. Hatinya bergetar mendengar permohonan itu. Ia tahu, Rizky tulus mencintainya. Ia tahu suaminya juga terjebak dalam dilema besar antara bakti pada ibu dan tanggung jawab pada istri. Tapi luka-luka yang ia tanggung selama ini terlalu dalam untuk dihapus dengan janji. "Mas, aku tidak meragukan cintamu. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi aku juga tahu, selama kita tinggal di rumah ini, aku tidak akan pernah bisa benar-benar tenang. Aku akan selalu menjadi sasaran kemarahan. Aku akan selalu dianggap salah. Aku tidak sanggup lagi." Suasana kamar hening. Hanya suara isakan Aulia dan napas berat Rizky yang terdengar. Rizky menunduk. Kepalanya terasa berat. Di dalam hatinya, ada pertarungan sengit. Antara ingin menjaga Aulia tetap di sisinya dan rasa takut melukai hati ibunya lebih dalam. "Kalau kamu pergi, aku takut aku akan kehilanganmu selamanya." Suara Rizky lirih, matanya berair. Aulia mengusap pipi suaminya dengan lembut. Senyum getir tersungging di bibirnya. "Mas, aku tidak pergi karena ingin meninggalkanmu. Aku pergi karena ingin menyelamatkan diriku. Aku ingin tetap menjadi istri yang utuh untukmu, bukan istri yang hancur oleh luka yang terus ditorehkan orang lain. Kalau Mas benar-benar sayang sama aku, biarkan aku menjauh dari rumah ini dulu. Mungkin suatu saat, ketika hati ibu bisa menerima aku, kita bisa kembali bersama. Tapi sekarang, aku harus pergi." Rizky terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada teriakan apapun. Ia sadar, ini bukan sekadar keinginan Aulia untuk pergi, melainkan jeritan terakhir dari seorang perempuan yang sudah berada di ambang kehancuran. Dengan langkah berat, Aulia berdiri, menggenggam tasnya erat. Rizky mencoba menahan, tangannya menggenggam lengan Aulia dengan erat. Seolah takut jika dilepaskan, ia tidak akan kembali. "Li, tolong jangan buat aku memilih. Aku butuh kamu." Suaranya parau, penuh keputusasaan. Aulia menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu, matanya penuh cinta sekaligus luka. "Mas, kamu tidak perlu memilih. Aku yang memilih untuk mundur. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku ingin cinta ini tetap hidup. Jika aku terus di sini, aku takut cintaku padamu akan mati perlahan." Setelah mengucapkan itu, Aulia melepaskan genggaman Rizky dengan lembut, lalu melangkah keluar kamar. Rizky hanya bisa menatap punggung istrinya yang perlahan menjauh. Di ambang pintu, Aulia berhenti sejenak, menoleh ke arah Rizky dengan air mata yang jatuh deras. "Mas, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi bukan untuk mengakhiri, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa dari kita." Rizky jatuh terduduk. Tangannya menutup wajah, tangisnya pecah. Sementara Aulia melangkah keluar rumah, meninggalkan jejak langkah yang berat, menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan untuk kebebasan dan harga diri yang selama ini direnggut darinya. Malam itu, rumah Bu Sumarni terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di sanalah, sebuah keputusan berat telah diambil.
Keputusan yang akan mengubah jalan hidup Aulia dan Rizky selamanya. Hari-hari pertama Aulia menjalani hidup sendiri terasa begitu asing. Setelah meninggalkan rumah Bu Sumarni, ia menumpang di kos kecil milik seorang teman kuliahnya dulu, Ratih. Kamar kos itu sempit. Hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, meja kecil, dan lemari plastik. Namun, bagi Aulia, tempat itu terasa jauh lebih lapang daripada rumah mertua yang penuh tekanan. Di sana, ia bisa bernapas tanpa harus takut disalahkan setiap detik. Setiap pagi, Aulia bangun dengan semangat baru. Ia mulai melamar pekerjaan ke berbagai tempat, meski ijazahnya hanya sebatas SMA. Awalnya ia diterima sebagai kasir di sebuah minimarket, pekerjaan yang sederhana namun memberi rasa berharga. Dari gaji yang tak seberapa, Aulia belajar mengatur keuangan sendiri. Ia menabung sedikit demi sedikit, bermimpi suatu saat bisa memiliki rumah kontrakan kecil tanpa harus merepotkan siapapun. Malam-malamnya diisi dengan tangisan pelan, bukan lagi karena dimarahi, melainkan karena kesepian. Ia merindukan Rizky, meski hatinya tahu bahwa ia tak bisa kembali pada keadaan semula. Namun, setiap kali ia ingat perlakuan Bu Sumarni, luka itu kembali terasa, menguatkan tekadnya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, di rumah besar milik Bu Sumarni, suasana berubah drastis. Rizky pulang kerja dengan wajah muram. Tak ada lagi sosok Aulia yang menyambutnya, menyiapkan teh hangat, atau sekadar menanyakan kabar. Rumah itu kini terasa dingin, meski lampu menyala terang. Bu Sumarni, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam, seakan menyadari bahwa sikap kerasnya telah membuat anaknya kehilangan kebahagiaan. Namun, egonya tak pernah mengizinkan ia mengakui kesalahannya. Setiap kali Rizky mencoba membicarakan Aulia, Bu Sumarni hanya mendengus. Kalau dia memang istri baik, dia tidak akan pergi begitu saja. Kata-kata itu membuat hati Rizky semakin hancur. Dalam diam, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja ia lebih berani sejak awal, mungkin Aulia tidak akan meninggalkannya. Hari demi hari, jarak antara ibu dan anak semakin renggang. Rizky tak lagi banyak berbicara dengan ibunya. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, memandang ponselnya yang penuh dengan foto-foto Aulia. Ia menulis pesan, mengetik panjang, lalu menghapusnya lagi. Ia takut merusak keteguhan hati Aulia, namun ia juga tak tahan menahan rindu. Di sisi lain, kehidupan Aulia perlahan menemukan ritmenya. Ia mulai terbiasa bekerja, bertemu orang-orang baru, bahkan mendapat pujian dari atasannya karena kejujuran dan kerajinannya. Ratih, sahabat yang menampungnya, sering berkata, "Lihatlah, Lia, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Ucapan itu membuat Aulia tersenyum, meski matanya masih menyimpan sisa luka. Ia tahu, jalan hidupnya kini sedang mengarah pada babak baru, babak yang penuh kemandirian, meski masih dibayangi oleh masa lalu. Namun jauh di lubuk hati, Aulia masih menaruh satu pertanyaan besar. Apakah aku dan Rizky masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Ataukah jalan ini benar-benar sudah memisahkan kami selamanya? Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa sudah hampir setahun sejak Aulia meninggalkan rumah mertuanya. Dalam kurun waktu itu, banyak hal berubah. Aulia yang dulu rapuh kini menjadi wanita yang lebih kuat. Ia sudah pindah dari kos Ratih ke sebuah kontrakan sederhana, hasil tabungan dari kerja kerasnya. Kini ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Meski gajinya tak seberapa, hidupnya jauh lebih tenang. Setiap pagi, ia menatap cermin dengan senyum kecil. Luka di hatinya belum sepenuhnya hilang, tapi ada cahaya baru yang tumbuh di matanya, cahaya kemandirian. Ia tak lagi merasa hanya seorang istri yang tak dianggap, melainkan seorang wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sesekali ia masih merindukan Rizky, tapi perasaan itu tak lagi mendominasi hidupnya. Sementara itu, keadaan di rumah Bu Sumarni berbeda jauh. Rumah besar itu semakin sunyi. Bu Sumarni mulai sakit-sakitan, tubuhnya melemah. Orang-orang yang dulu sering ia pamerkan tentang anak lelakinya yang sukses, kini jarang berkunjung. Rasa kesepian semakin menghantui. Malam-malamnya ia habiskan dengan batuk panjang,
kadang menahan nyeri di dada. Di sisi lain, Rizky mulai merasa kehilangan arah. Ia menjalani hari-hari dengan rutinitas kaku, pulang hanya untuk menemani ibunya yang makin ringkih. Namun di dalam hatinya, rasa bersalah terus menghantui. Ia menyadari, kepergian Aulia bukan hanya karena sikap ibunya, melainkan juga karena kelemahannya sendiri. Karena ia tidak pernah berani membela wanita yang seharusnya ia lindungi. Suatu sore, setelah membawa ibunya kontrol ke rumah sakit, Rizky duduk di kamar sendirian. Pandangannya kosong, hatinya hampa. Ia akhirnya memutuskan satu hal, mencari Aulia. Ia tidak peduli apakah Aulia akan menerimanya kembali atau tidak. Yang ia tahu, ia harus meminta maaf sebelum semuanya benar-benar terlambat. Ia mencari tahu alamat Aulia dari Ratih. Dengan sedikit ragu, ia berdiri di depan kontrakan sederhana itu. Dari balik jendela, ia melihat Aulia sedang menyiram tanaman kecil di halaman. Ada ketenangan di wajahnya, sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia kenal Aulia dulu sebagai istrinya. Aulia, suara Rizky bergetar ketika akhirnya ia mengetuk pintu. Aulia terdiam, menoleh, matanya membesar saat melihat sosok suaminya. Ada keheningan panjang, hanya terdengar suara burung sore hari. Aku datang untuk meminta maaf, kata Rizky dengan suara parau. Aku gagal menjadi suami, aku gagal melindungimu. Dan sekarang, ibu sakit, aku sadar semua ini salahku. Aku kehilanganmu karena aku terlalu pengecut. Aulia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Bagian dari dirinya ingin memeluk Rizky, ingin mengatakan bahwa ia juga merindukannya. Tapi luka-luka lama membuat hatinya menahan diri. Rizky, suaranya lirih namun tegas. Aku sudah melewati banyak hal sendirian. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas penderitaan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa kembali pada masa lalu yang sama. Air mata menggenang di mata Rizky. Ia tahu, kalimat itu adalah jawaban yang paling ia takuti, namun juga yang paling jujur. Aku hanya ingin kau tahu, lanjut Aulia dengan senyum tipis penuh keteguhan, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku memilih jalan yang berbeda sekarang. Rizky terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semua penyesalan, semua kesalahan, menumpuk dalam dadanya. Ia sadar, cinta yang dulu ia sia-siakan kini tak bisa kembali. Aulia berdiri tegak di depan pintu rumah kontrakannya, menatap langit senja yang mulai memerah. Ada perih, ada kenangan, tapi juga ada kebebasan. Ia tahu, inilah akhir dari satu babak hidupnya, dan awal dari babak baru yang lebih damai. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema, seolah mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini fana. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang terlambat menghargai. Dan bagi Rizky, penyesalan itu akan menjadi teman setia seumur hidupnya.